Selamat sore Merauke, selamat sore Papua Selatan, selamat sore MRP setempat, seluruh masyarakat bersama kami. Saya kira saya pasti sudah dikenal, nama saya Antoni Abdullah Wandi. Setelah saya melihat perkembangan yang terjadi di Merauke, mulai dari pemerintahan Kabupaten Merauke, saya lihat dan saya dengar sendiri, serta 2 tahun yang lalu saya ke Kimau, karena saya tidak percaya pembangunan di saat pemerintahan Bupati Merauke tidak nampak jelas. Bupati Freddy tidak nampak jelas. Kembali lagi pemerintahan Bupati Merauke, yaitu Dr. Andus Romanus Barak. Hanya beberapa proyek yang biasa dibawa ke sana. Supaya Jakarta akui. Kalau di tanah besar kan tidak bisa. Karena pertama kenapa? Seseorang itu kalau asli, maka pasti masyarakat juga akan berikan kesempatan. Dan proyek akan masuk. Mereka setuju dan mereka terima. Tapi karena seorang bupati itu bukan orang asli. Dia dari Yusoli. Atau Yosominis. Orang Cina saja paham tentang apa itu. Aturan mereka yang sudah, Indonesia sudah, kamu batas sampai di sini. Kamu tidak bisa jadi ABRI. TNI Polri. Dan TNI, Tentara Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Tidak bisa orang Cina dapat. Sama dengan kita. Jadi kita lihat orang. Kita tidak boleh lihat dan salah pilih. Akhirnya kita masuk jurang. Ya, saya kembali kenapa saya harus nanti sebentar saya sedikit ulas lagi tentang 1969. Saya akan jelaskan itu. Tapi saya berbicara dulu tentang pemerintahan. Sekarang kami belum apa-apa. Pemerintahan Papua Selatan belum jalan. Itu kedua. Semua lahan tanah kita kasihan. Saya tidak tahu. Tapi mari kita sama-sama lihat. Masyarakat dilakukan sebenarnya siapa yang melakukan itu. Mari kami sama-sama melihat hal itu. Jangan sampai masyarakat karena kebutuhan primer dan sekunder mendesak, maka terima apa yang mau datang, perusahaan mana yang mau datang. Mau tender, siapa yang mau tender, dari mana asalnya. Nah itu yang kita harus tahu itu. Yang ketiga, saya mau titipkan sama umat saya ini. Ingat tahun 1969. Karena dari Sabang sampai Merauke, sampai tahun ini, 2024, masyarakat Papua masih primitif. Hati-hati jangan sampai gejolak itu kembali lagi. Kita harus mewaspadai. Kita harus mengantisipasi ini persoalan ini. Ini persoalan manusia. Ini persoalan hak asasi manusia. Ini persoalan dunia. Ini yang kita harus kaji baik-baik. Minta maaf, ada satu anggota MRP yang berbicara tentang bicara tentang bapak mama adalah hak yang sama. Siapa yang bilang begitu? Kalau ada yang bilang begitu datang sama saya kalau tidak rasa puas. Mencabit-cabit hak orang. Sampai harus punahkan seperti India. Sedikit seperti Aborigin. Sudah habis. Terakhir Papua. Sekarang kita meminta sama siapa? Dukungan sama siapa? Minta dukungan sama siapa? Alhamdulillah kita bersyukur sama negara. Ada kelompok khusus yang harus berdiri. Mereka sudah paham. Negara sudah paham kami. Bahwa jangan. Tidak boleh lakukan genosida. Karena mereka ini adalah salah satu suku bangsa. Yang sudah diakui oleh dunia.
Tapi ternyata MRP juga bukan mau menyelamatkan kita. Tapi ini mau membunuh karakter, membunuh manusia kulit hitam di atas tanah ini. Terus kita mengadu sama siapa? Ini harus paham baik-baik itu. Dan mudah-mudahan suara saya ini didengar oleh seluruh anggota MRP di Papua ini. Kalau sampai Papua Selatan, Papua mana. Saya sampaikan bahwa jangan berbicara bahwa mama dengan bapak hak yang sama. Ingat, hati-hati itu. Dia tidak ada satu kaitan kata yang masuk gitu. Tentang bapak dia mama. Bapak saja. Sampai turun temurun. Karena itu sudah dikodrati oleh Yang Maha Kuasa yang di atas itu. Dan sekarang kita kembali kita mau pilih siapa? Supaya menyelamatkan. Kembali tadi sedikit kalimat yang tadi saya ada ulas sedikit. Saya kembali singgung sama saya punya masyarakat, saya punya umat. Hati-hati. Jangan salah pilih. Karena kita akan dapat gejolak tahun 1969. Seperti genosida kemarin. 1944. Ini dunia lakukan itu. Karena setiap suku bangsa pasti tidak menerima itu. Sebelum terjadi di Amerika, genosida. Perusahaan besar sudah menguasai dengan dilakukan, mereka harus diperbudak di atas tanahnya sendiri. Akhirnya perusahaan besar dia mulai keliling dengan perusahaan yang namanya perusahaan VOC, Verenigde Oostindische Company. Ternyata dia juga makan manusia, makan rempah-rempah, makan hak orang. Ini tidak sembarang, Pak. Ini tidak sembarang untuk kita menyampaikan. Mari kita buka. Kita tidak boleh tutup. Kalau kita tutup nanti dia bumerang untuk besok. Akhirnya kita puan anak. Jadi bagi saudara-saudara saya dari seberang, lihat baik. Jangan sampai kita salah pilih. Kalau kita salah pilih, kita masuk ke jurang. Saya jujur. Ingat baik-baik itu. Dan akhir kata dari saya kembalikan ke saudara-saudara MRP, jangan sekali-kali berbicara tentang genosida. Berarti kamu juga ini adalah penghancur, pembunuh ini. Kita kira kamu penyelamat karena negara sudah taruh kamu. Menempatkan kamu untuk kamu harus banyak berbicara tentang masyarakat. Menyelamatkan masyarakat seperti tadi saya bilang. Ada bupati yang tidak perhatikan masyarakat. Sampai kampung katanya distriknya sendiri. Sampai ada ibu satu yang sampaikan bahwa distrik itu mana ada pakai itu seng. Pakai atap. Pasiennya kalau hujan turun, pindahkan ke sana. Yang ini yang belum tidak basah, kasih pindah lagi. Kalau semua basah terpaksa buang tenda. Gimana terjadi begitu? Siapa yang bagus? Tidak ada yang bagus itu. Jangan ambisi. Lihat itu baik-baik. Kalau mau semua bilang saya orang ini, saya orang, benarkan diri dulu. Koreksi diri dulu. Tahu kau punya Tuhan dulu di dalam dirimu, baru engkau tahu bahwa engkau adalah engkau. Jangan bohongi diri. Sama saja kau bohongi Tuhan, karena setiap kali kau berbicara di sana, mau masuk politik, tetap Tuhan di depan. Kasihan, Tuhan sudah jadi jualan. Sementara kita tidak pernah kasih dia sesuatu. Semua yang kita nikmati adalah nikmat Allah. Tapi kita masih kasih hancur dia lagi. Jual dia lagi. Bahwa saya mudah-mudahan, terima kasih. Kita akan di sini, kita akan bantu. Hanya kebutuhan sesaat. Saya minta. Mohon supaya semua ini saya kembali. Biarkan nanti dijawab oleh MRP. Karena semua yang ada saya berbicara ini adalah isi dari hasil dan fungsi dari
MRP. Kesepakatan itu dulu. Ini bukan sembarang. Mau bicara tentang kesehatan. Mau bicara tentang pendidikan, pembunuhan di sana. Di lokasi, kami tidak tahu, di kampung. Genosida yang terjadi. Pembunuhan tidak secara langsung. Rumah sakit di Kimamsa. Seluruh itu berapa? 4 distrik, 5 distrik itu. Kasihan orang Kimam itu. Saya orang Kimam. Kalau yang bilang orang Kimam, saya melihat wajahnya dulu. Siapa yang asli dulu? Saya Wandia kah atau siapa? Dan saya akan hadapi dengan orang-orang yang hanya mengatasnamakan orang Kimam, tapi kulitnya Kimam, hatinya orang lain. Kalau saya mau bilang begini, saya orang Maluku, marga Wandia. Kok sampai ayam kincing di sana pasti kok tidak dapat. Jadi itu satu kalimat yang kita harus memang refleksi dan kita harus artikan. Saya kira begitu, supaya kita paham sendiri. Ingat, jangan salah pilih. Lihat orang yang bisa kita pilih besok untuk gubernur Papua Selatan. Itu yang saya harapkan. Saya kira begitu. Selamat sore. Semoga selalu disertai oleh yang di atas. Kalau ada yang kurang rasa puas, silakan silaturahmi sama saya di Pondok Pinang. Pohon beringin pas lurus dengan rumah saya, yaitu rumah Pulau Pombo. Saya orang Frederick Henry Kaila. At present I present the present to toast at present. Thank to you, present. Biar hanya satu yang di dalam tangan saya adalah burung 1 ekor. Yang 10 ekor sedang terbang dari saya. Tapi saya masih pegang 1. Artinya saya masih pegang satu orang yang saya percaya bahwa itulah dia. Tidak ada siapa-siapa. Cuma dia. Orang yang jadi bupati pertama. JGG. Terima kasih. Solong.